kami kembali mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan. Biarlah Tuhan boleh melimpahkan hikmat pengertian-Mu kepada setiap kami, sehingga kami juga dimampukan untuk bercermin, merefleksikan di dalam kehidupan kami. Apakah kami adalah orang-orang yang sudah mengalami sebuah kemenangan dari pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Sekalipun Tuhan mengizinkan pergumulan itu tetap ada, tetapi setiap kami boleh mengakhirinya dengan kehidupan yang berkemenangan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan di dalam segala keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini nuansa merah memang lebih kelihatan begitu ya. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan bahasan kita di Agustus ini adalah kemenangan bagi mereka yang apatis. Kemenangan bagi mereka yang apatis. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita boleh mengalami kemenangan dari kehidupan yang terluka. Dan kita diajak untuk melihat satu tokoh, yaitu Hana. Kalau kita melihat dari tokoh ini, maka saya melihat ada multi kejadian yang membuat dia itu bisa mengalami sebuah hati yang terluka. Di ayat 6 ya, dari 1 Samuel yang pertama, kita melihat bahwa seolah-olah itu penyebab utamanya. Siapa? Penina. Ya, Penina itu adalah madunya. Mengapa? Karena itu dilakukan secara, katakanlah secara sistematis begitu ya. Tiap tahun, bahkan mungkin bukan saja tiap tahun, tatkala mereka datang ke Shilo untuk datang beribadah. Tetapi mungkin saja dalam kejadian-kejadian tertentu, hal tersebut juga dilontarkan oleh Penina. Dengan kondisi di mana Hana disebutkan mandul dan tidak bisa memberikan keturunan. Tidak bisa memberikan keturunan, mandul itu bisa diartikan banyak di dalam konteks tersebut. Tetapi apakah itu yang menjadi penyebab utama? Mungkin kita bisa mengatakan membenarkan situasi kondisi pada zaman itu, di mana seolah-olah poligami itu diizinkan. Ya, seolah-olah diizinkan. Karena si Elkana ini ya dia nyata-nyatanya dia mengambil Penina untuk menjadi istri kedua. Mengapa? Karena istri pertamanya tidak bisa memberikan keturunan. Bahkan kalau kita melihat dari beberapa tokoh yang lain, katakanlah Yakub yang disebut dengan Israel. Dia punya istri 2 dan gundek 2, 4 berarti. Gitu ya. Kita mungkin bisa mendebat, loh Pak itu kan hasil penipuan dari mertuanya. Tetapi itulah faktanya. Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam konteks waktu itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah dasar untuk membangun sebuah kebenaran. Karena ada orang yang mungkin mengatakan, loh perjanjian lama banyak orang yang menikah lebih dari satu istrinya. Saya cuma katakan bahwa case itu tidak bisa dijadikan dasar. Karena dasarnya kalau kita mau melihat ya lebih awal dong, di dalam Kejadian 2 begitu ya. Saudara-saudara, seorang laki-laki, seorang perempuan dan lain sebagainya itu menjadi dasarnya. Tapi intinya Hana ini sebetulnya dia juga bisa saja mengalami kekecewaan, luka dari suaminya. Sekalipun konteks sepertinya mengizinkan.
Saya mencoba melihat di dalam ayat-ayat berikutnya ketika si Elkana itu seolah-olah, kalau saya boleh paraphrase, kenapa ma? Begitu ya. Kenapa istriku? Ya. Bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Aku kan tetap mencintai engkau. Sabarlah dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau ini juga kemudian kita anggap sebagai satu bagian yang selalu diucapkan juga tiap tahun, karena si Peninia tiap tahun juga melakukan pembulian itu, ya kemudian si Elkana juga menguatkan istrinya. Tetapi intinya sangat besar kemungkinan suaminya juga melakukan sebuah langkah yang melukai dia. Dan nyaris kalau kita membaca, nyaris si Hana ini juga bisa dia merasa terluka oleh perlakuan seorang hamba Tuhan yang hanya mengatakan, wah kamu ini mabuk kamu ini, gitu ya. Lalu dia mengatakan bahwa aku enggak mabuk, aku itu sedang mengadu hidupku di hadapan Tuhan. Ketika saya mencoba mengajak kita untuk melihat kembali, minggu lalu kita belajar apa? Yaitu belajar tentang hati yang terluka. Hati yang terluka ini salah satu yang membuat kita terluka mungkin adalah kekecewaan. Kekecewaan yang terjadi sekali mungkin tidak masalah. Tetapi kekecewaan yang terjadi berkali-kali, bertubi-tubi untuk permasalahan yang selalu sama, itu bisa membawa pada satu situasi kondisi hidup yang tidak mudah. Katakanlah kekecewaan kepada sesuatu yang ya sama, problemnya sama, permasalahannya sama, dan itu bukan sekali, berkali-kali. Bisa menimbulkan yang hari ini kita mau bahas, yaitu namanya apatis. Hari ini kita membicarakan kemenangan bagi mereka yang mengalami hidup yang sudah menjadi apatis. Apa sih sebetulnya apatis itu, Bapak Ibu? Ketika kita mencoba untuk melihat apatis itu mungkin kalau dalam tutur kata bisa diungkapkan begini, masa bodoh gitu ya misalkan. Masa bodoh, peduli amat gitu. Ketidakpedulian gitu ya, masa bodoh, atau katakan ada kata-kata lain yang mungkin biasa kita dengar gitu ya. Nah teman-teman, ketika kita bicara tentang keapatisan atau ketidakmautawan atau ketidakpedulian atau ketidakmauan kita terlibat untuk mengetahui bahkan kita bertindak untuk sesuatu, keapatisan itu menjadi bagian yang bisa menghinggapi kehidupan seseorang. Seseorang itu bisa menjadi apatis. Kalau kita googling, kita tanya sama AI, apatis itu banyak penyebabnya. Ada penyebab internal, ada penyebab eksternal. Tetapi lebih banyak keapatisan itu buat saya, itu selalu terjadi di dalam sebuah konteks sosial. Sosial. Ketika manusia berinteraksi, ketika manusia tidak sendirian, dia bersama yang lain. Apatis itu merupakan satu sikap yang kemudian ditunjukkan oleh seseorang di dalam konteks sosial. Kalau dia sendirian di hutan, tidak ada istilah apatis. Karena apatis itu adalah sebuah istilah yang memang hanya bisa diterapkan atau difahami dalam konteks kebersamaan. Bapak Ibu, ketika kita mencoba untuk melihat di dalam Alkitab, Alkitab memang memberikan banyak contoh. Misalkan, ketika kita bicara tentang kepedulian, salah satu contoh kita mungkin pernah membaca di dalam Injil tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati, yang sebetulnya dalam kondisi dia sebagai orang yang tidak dianggap oleh orang Yahudi, kalau dia tidak melakukan,
ya lebih bisa difahami. Dia adalah orang yang peduli. Dia bukan orang yang tidak mau tahu terhadap apa yang ada di depan atau di dalam perjalanan dia melihat sesuatu. Nah, ketika kita mencoba untuk melihat apatis itu apa? Saya mencoba untuk mencari beberapa pengertian, diartikan begini. Apatis adalah sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, lalu saya tambahkan nggak mau tahu, masa bodoh dan lain sebagainya terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kehidupan kita, termasuk ini masalah sosial, masalah politik, atau masalah-masalah berbangsa misalkan. Kan menjelang HUT ada sebuah peristiwa yang mungkin kita bisa ketahui dari media sosial. Kita bisa mungkin mencari beberapa infonya begitu ya di dalam channel-channel tertentu. Apakah rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang masih mencintai negeri ini, bangsa ini yang sudah 80 tahun mengalami kemerdekaan? Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa kita ini benar udah merdeka, tapi kayaknya kita hidup bukan seperti sedang hidup di sebuah negara yang merdeka. Karena banyak hal yang terkait dengan ini itu yang membuat kita merasa tidak memiliki kebebasan. Saudara, sikap-sikap seperti ini kan bisa menjadi salah satu wujud yang membuat seseorang menjadi apatis. Apatis adalah sebuah sikap acuh tak acuh, tidak mau peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Penyebabnya apa? Penyebabnya banyak Bapak Ibu. Tadi saya sudah katakan ya, kalau AI ada problem-problem internal, ada problem psikis, ada problem personality, ada problem macam-macam begitu ya. Lalu ada problem eksternal, ketika seseorang mungkin mengalami hal-hal yang terjadi yang membuat dia menjadi traumatik. Tetapi ketika kita melihat dari salah satu atau sekian banyak permasalahan yang ada, saya hanya ingin mengangkat satu aja dulu ya. Sisanya nanti menjadi satu bagian yang kita bisa refleksikan secara pribadi. Keapatisan itu yang muncul dari sebuah kekecewaan. Ya, dari kekecewaan. Berikutnya, akibat apatis itu apa, Bapak Ibu? Akibat apatis itu akan membawa dampak yang sangat luas. Bukan sekedar dalam hal yang bersifat personal saja, tetapi berpengaruh pada kehidupan sosial dengan segala eksesnya. Ekses itu akibat-akibat buruknya. Kalau saya apatis, saya tidak mau tahu apa yang terjadi di keluarga saya, gitu ya. Sepertinya itu menguntungkan saya. Ya karena saya nggak mau tahu, saya tidak akan direpotkan. Saya tidak akan mengurus ini itu dan lain sebagainya. Bahkan mungkin saya tidak perlu mengeluarkan sesuatu dari diri saya untuk digunakan oleh keluarga saya. Tapi itu kan selalu melahirkan sebuah dampak. Begitu. Dampak bagaimana istri saya membangun respek terhadap saya, bagaimana anak-anak membangun respek terhadap saya. Iya kalau mereka sehat dalam pengertian secara mental dan rohaninya, mengikuti apa yang katanya firman Tuhan. Kalau kamu dimusuhi tetap kasihi, itu kan idealnya, gitu ya. Kasihi musuhmu. Saya kan sudah menempatkan diri sebagai orang yang kemudian memusuhi atau tidak peduli kepada keluarga saya. Ekses itu selalu terjadi. Dampak konsekuensi sosial itu pasti terjadi di dalam kehidupan saya sebagai orang yang apatis terhadap keluarga saya. Kalau saya mengalami sesuatu lalu saya kemudian juga dibiarkan, itu kan satu kondisi yang kemudian akan berimbas kepada saya. Bukan saja kepada permasalahan-permasalahan fisik, secara psikis saya menjadi orang yang sakit, gitu kan.
belum lagi kepada hal-hal yang lain. Apatis itu dampaknya bukan sekedar personal kepada orang yang apatis, tetapi juga kemudian memberikan dampak kepada yang lain. Seandainya saya itu bisa melakukan sesuatu, memiliki kepedulian untuk melakukan sesuatu dalam hidup saya, itu juga akan memberikan dampak kepada yang lain. Bapak Ibu, yang berikutnya, solusinya apa? Solusinya apa? Jadi apatis itu artinya apa? Ya, penyebabnya apa? Akibatnya apa? Solusinya apa? Bila apatis ditempatkan sebagai kondisi yang tidak baik, ya pasti nggak baik lah. Dan merugikan di banyak kondisi, maka normalnya harus dipikirkan solusinya. Cuma ketika kita memikirkan solusinya, solusi itu sangat dipengaruhi bagi saya, sangat dipengaruhi oleh perspektif kita untuk melihat apatis sebagai sebuah kasus, sebagai sebuah masalah. Kalau misalkan apatis itu karena kekecewaan terhadap sesuatu, maka mungkin cara paling gampangnya gimana caranya supaya orang itu tidak kecewa. Maka itu menjadi sebuah solusi menghindarkan orang dari keapatisan. Kalau perspektif kita seperti itu. Tapi kalau kita punya perspektif yang berbeda untuk menyelesaikan atau memberikan solusi, maka kita juga kemudian menawarkan solusi berdasarkan cara pandang kita terhadap kasus yang namanya apatis. Bapak Ibu, mari kita akan melihat dan nanti kita akan coba membaca dari beberapa bagian firman Tuhan. Di awal tadi saya sudah sampaikan, saya ingin mengajak kita untuk melihat apatis dari satu case saja, kekecewaan. Kekecewaan terhadap sesuatu yang mungkin berkali-kali terjadi, ya, yang membuat kita akhirnya jadi dingin, jadi nggak mau peduli dan lain sebagainya. Mengacu pada salah satu penyebab yaitu kecewa. Nah sekarang permasalahannya begini Bapak Ibu, kenapa orang itu kecewa? Kenapa Bapak Ibu kalau kecewa itu karena apa? Karena apa Bapak Ibu kecewa? Pak Gunarto pernah kecewa Pak Gunarto? Pernah. Kenapa biasanya kecewa? Tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi. Ya. Oke, ini masih netral ini. Ya, masih netral. Kenapa kecewa? Pengennya begini, kenyataannya begini. Maunya pergi ke sana, diajaknya cuma ke sini. Undangannya seperti luar biasa, makannya seperti ini, ternyata cuma nasi bungkus misalkan. Ya. Karena kita sudah memiliki sebuah angan-angan, memiliki harapan, memiliki ekspektasi terhadap sesuatu. Ketika tidak seperti harapan kita, maka itu menjadi kekecewaan. Tapi ya wajar, kekecewaan itu hal yang memang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu, saya mencoba untuk membuatkan sebuah penyebab kekecewaan antara pernyataan yang tidak selaras dengan kenyataan. Pernyataannya dia bilang, aku cinta kamu loh. Aku itu sayang sama kamu, pernyataannya gitu. Tapi kenyataannya ya tidak seperti itu gitu ya. Saya enggak tahu Elkana itu pada waktu dia mengingini Hana, gombal apa yang diberikan sama dia gitu ya. Kamu satu-satunya loh, mungkin misalkan begitu ya Saudara. Tapi kenyataannya waktu dia tidak bisa memberikan keturunan, dimadu dia misalkan. Atau berikutnya, antara harapan yang tidak sinkron dengan jawaban. Harapannya A, jawabannya B. Dan hal seperti ini masih bisa kita kembangkan. Apa yang membuat kita itu mengalami kekecewaan. Dan ini juga bisa terjadi, kekecewaan itu oleh karena
apa dan siapa saja. Orang bisa kecewa sama pasangan, orang bisa kecewa sama orang tua, bisa kecewa sama anak, bisa kecewa sama gereja, bisa kecewa sama hamba Tuhan, bahkan bisa kecewa sama Tuhan pun bisa kecewa kok. Gitu ya. Kemarin dalam kelas persiapan, jangan-jangan orang yang agnostik itu kecewa sama Tuhan. Jadi dia mungkin mempercayai Tuhan itu ada. Ya, saya tahu Tuhan itu ada. Tetapi Tuhan itu ada, lalu apa yang dia lakukan dan sebagainya dia nggak mau tahu, dia nggak mau peduli, gitu ya. Saudara-saudara, ketika kita mencoba untuk melihat dari kasus kekecewaan, itulah yang menjadi penyebab yang akan kita bicarakan. Tadi yang disampaikan Pak Gunarto, ya karena ekspektasinya dengan kenyataannya berbeda. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari perspektif secara rohaninya. Mari kita melihat kekecewaan itu boleh enggak dimaknai karena ada harapan. Jadi kekecewaan dan harapan itu selalu menjadi ada di dalam proses ini. Nah, ketika kita bicara harapan itu boleh enggak diartikan begini, harapan itu didefinisikan sebagai keinginan. Harapan itu sebagai kemauan. Harapan itu terkait dengan sesuatu yang saya mau, saya ingini, itu terjadi. Problemnya ketika kita bicara harapan yang juga sinonimnya atau arti kata yang sama itu kemauan, keinginan. Problemnya ini kan bukan sesuatu yang sifatnya netral saja. Netral. Netral itu artinya ya enggak positif, enggak negatif. Wajar-wajar sajalah orang punya harapan. Tapi mungkin enggak harapan yang diartikan kemauan, keinginan ini sebetulnya bisa dimaknai sebagai sesuatu yang sifatnya positif. Aku mau anakku itu lulus lalu bisa bekerja. Dia kecewa karena anaknya setelah lulus anaknya nganggur misalkan, nggak mau kerja, ngendon di rumah, hidup bergantung sama orang tuanya. Harapan anaknya bekerja itu kan baik, saudara. Tapi kan bisa saja kemauan keinginan ini berada di dalam kuadran negatif. Kuadran negatif. Artinya kemauan keinginan yang sifatnya itu tidak membangun. Bapak Ibu, ketika kita mencoba melihat misalkan, mari coba kita perhatikan dari Yakobus. Ya, Yakobus 1. Tolong rekan-rekan, Yakobus 1 ayat 14. Ini berbicara dalam konteks pencobaan. Jadi dikatakan Tuhan itu tidak pernah mencobai kamu. Yang mencobai kamu itu adalah keinginan hatimu. Ya, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak Ibu, ini adalah kondisi manusia yang hidup di dalam keberdosaan. Ketika dia memiliki keinginan di dalam keberdosaan kita, dalam natur dosa kita, bukan keinginan yang biasanya sifatnya membangun, yuk kita mencari Allah, yuk kita hidup suci, yuk. Enggak, saudara. Di dalam keberdosaan yang ada adalah sebuah keinginan yang terkait membuat kita bisa jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam sebuah keinginan, kemauan, kita bisa berada dalam kemauan dalam kuadran yang negatif ini, bisa kan kita kecewa? Kita bisa kecewa. Misalkan ketika kita mengingini sesuatu, tetapi orang lain tidak bisa memberikan kepada kita, karena orang itu mengatakan itu enggak baik buat kamu,
Itu enggak benar buat kamu. Lalu kita kemudian jadi tidak menyapa dia. Kita kecewa sama dia. Kan bisa saja. Misalkan, "Pa, tolong aku beliin ini." Lalu kemudian papanya bilang, "Enggak, kondisi ekonomi ini tidak memungkinkan." "Papa harus, Pa." Enggak bisa. Lalu dia mengalami kepahitan sama papanya. Saudara, sangat mungkin hal seperti ini. Ya, sangat mungkin. Tetapi ketika kita mencoba untuk melihat lebih jauh, ya, problema harapan itu tidak selalu bersifat konstruktif, bisa bersifat destruktif. Lalu kita mengalami kekecewaan, membuat kita akhirnya tidak acuh sama orang tua, tidak acuh sama gereja, karena gereja tidak memenuhi harapan saya. Kenapa? Kehidupan bergereja ada aturannya, tahap demi tahap. Kita maunya yang instan. Majelis menjawab, "Sorry, kita tidak bisa memberikan layanan." Kecewa sama gereja, diviralkan gitu ya. Nah, saudara, hal seperti ini bisa terjadi. Bukankah kondisi ini telah menjadi natur keberdosaan kita? Ya. Bukankah sangat mungkin keapatisan bisa muncul keluar dari kondisi harapan, kemauan, dan keinginan yang di kuadran negatif ini? Sangat mungkin. Berikutnya, belenggu keapatisan yang seperti ini biasanya memiliki daya cengkram yang luar biasa. Kalau udah ngiket itu luar biasa. Kenapa? Karena double ikatan. Manusia terikat dengan dosa, dan yang kedua, manusia terikat dengan keinginannya yang dipengaruhi oleh dosanya. Nah, orang-orang seperti ini maka tidak mudah untuk melepaskan dari gimana dia mengalami kekecewaan karena keinginannya tidak terpenuhi. Apatis dia. Ya gimana lagi Bapak Ibu? Cuma kita perlu melihat apakah apatis seperti itu, solusinya adalah nanti coba kita bicarakan di bagian refleksi. Solusinya apa? Begitu. Kalau kita menghadapi orang yang apatis seperti itu, solusinya apa? Berikutnya, masalahnya kondisi-kondisi seperti ini tidak jarang dibungkus dengan kemasan rohani. Nah, ini loh problemnya Bapak Ibu. Keapatisan yang muncul, kekecewaan yang muncul dari kuadran negatif ini kemudian celakanya dibungkus dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Orang itu tidak punya kasih. Itu kan bungkus rohani, saudara. Gereja itu tidak mempedulikan jemaatnya. Tuhan itu tidak memperhatikan saya. Pak Jenik itu acuh terhadap permasalahan saya. Loh, waktu dibetulkan 2-3 kali kok enggak mau berubah begitu. Tapi kan bungkus-bungkus seperti ini sering muncul gitu kan. Akhirnya menjadi orang yang apatis dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berinteraksi dengan orang lain. Bapak Ibu, lalu gimana solusinya ketika keapatisan ini terjadi? Minggu yang pertama kita sudah belajar, ya. Minggu yang pertama kita sudah belajar tentang kemenangan yang memberikan makna hidup, kemenangan yang membuat kita memiliki identitas baru. Tetapi sebelum kita mungkin melihat bagian itu, kalau kita diminta untuk memikirkan solusinya, maka saya share kepada teman-teman hamba Tuhan di dalam kelas persiapan logika praktisnya. Orang itu bisa apatis karena kekecewaan. Kekecewaan itu karena apa yang menjadi keinginannya tidak terpenuhi, harapannya tidak terpenuhi. Maka kalau dia itu apatis, ya coba kita runut lagi. Dia apatis karena kekecewaan karena harapannya tidak terpenuhi.
Siapa tahu kalau setiap harapannya dipenuhi, maka dia tidak akan kecewa lagi. Kalau dia sudah tidak kecewa lagi, maka dia tidak akan apatis lagi. Maka caranya, segala keinginannya ya harus dipenuhi. Keinginan istri ya harus penuhi, keinginan anak penuhi semuanya. Keinginan jemaat apa yang diinginkan penuhi semuanya. Maka tidak ada keapatisan. Tapi apakah itu solusinya problemnya? Apakah itu solusinya? Ketika harapan itu dibangun dalam kuadran negatif, di dalam keberdosaan, keinginan-keinginan yang hanya selfish, gitu ya, keinginan yang egosentris, keinginan yang berpusat pada diri sendiri, lalu kemudian keluarnya outputnya apatis, maka seharusnya ya harus dipenuhi dong. Gak ada cara lain Pak, penuhi aja keinginan anak itu. Penuhi aja supaya anak tidak apatis. Cara dunia mungkin seperti itu. Cara dunia mungkin seperti itu. Tapi sebetulnya ketika kita mencoba untuk melihat cara berdasarkan firman Tuhan, kita sudah diajak dalam 2 minggu ini untuk melihat dari perspektif yang konstruktif itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bila keapatisan, artinya begini, tadi kan solusi dunia katakanlah kalau punya keinginan penuhi, ya, punya kemauan penuhi dan lain sebagainya. Problemnya kalau masih ada keapatisan yang muncul, berarti problemnya seharusnya bukan di situ. Problemnya bukan pada permasalahan karena tidak terpenuhi, baru kemudian kekecewaan tidak terjadi, keapatisan tidak terjadi. Tapi tetap muncul tuh keapatisan. Berarti problemnya ada problem yang lebih utama yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa. Atau kehidupan orang yang sudah dibenarkan tetapi kedagingan itu masih menguasai kita. Yang bisa membuat Bapak Ibu dan saya juga bisa mengalami keapatisan. Di minggu pertama kita udah diajak untuk melihat bahwa kemenangan di dalam Kristus itu seharusnya memberikan sebuah dampak yang sifatnya komprehensif, menyeluruh dalam kehidupan kita. Hanya memang membutuhkan proses, Bapak Ibu, membutuhkan proses. Kan kita udah bicara tuh di minggu pertama, multi-layered, victorious, kemenangan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Seharusnya itu membuat kita berkemenangan dalam banyak hal. Tapi ketika kita mencoba untuk melihat kembali, ya, apakah memang kondisinya kita sudah mengalami kemenangan demi kemenangan itu enggak? Atau masih dalam sebuah proses untuk mengalami kemenangan demi kemenangan itu? Saya ingin mengajak kita untuk melihat begini Bapak Ibu. Bermula dari cara berpikir, ya. Bermula dari cara berpikir. Saya ingin mengajak kita melihat Roma 12 ayat 2 dan ayat 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ada hal yang cukup menarik antara jangan berpikir yang terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi, tetapi berpikirlah di dalam sebuah tataran iman yang sepadan dengan cara berpikir kita. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman tentang iman itu sendiri adalah iman yang terkait dengan bagaimana cara kita untuk menyikapi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saya mungkin pernah sampaikan, iman itu kan memiliki 3 unsur. Bahasanya sekolah minggu,
iman pengetahuan, begitu ya, iman keyakinan dan iman tindakan. Orang tidak akan bisa melakukan sebuah iman tindakan yang baik kalau dia tidak memiliki iman pengetahuan yang baik. Iman pengetahuan yang baik, cara berpikirnya, cara berpikir yang baik, yang benar seharusnya ketika dia menjadi seorang Kristen yang percaya kepada Kristus. Ketika harapannya terlalu tinggi, ya, lalu kemudian hal itu tidak terjadi, padahal sebetulnya Tuhan tidak mau kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan, ya kita bisa kecewa gitu. Saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen yang kecewa ketika dia memiliki sebuah ekspektasi terhadap Tuhan yang melakukan sesuatu. Cara berpikir itu menjadi sangat penting bagi saya. Cara berpikir ini misalkan membuat kita itu kemudian bisa memiliki harapan yang baik. Kalau ada sebuah peristiwa yang tidak mengenakkan kita, bisa enggak kebenaran dalam Roma 8 ayat 28 itu dijadikan sebagai salah satu cara berpikir kita? Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, amin, biasanya begitu kan. Kita percaya bahwa Tuhan rancangannya itu sempurna, amin, begitu kan. Tapi begitu kena peristiwa, kita langsung kecewa. Lalu yang amin tadi itu di mana gitu loh. Iman kita kepada Tuhan yang mampu bekerja melalui segala sesuatu mendatangkan kebaikan itu di mana? Gitu. Nah saudara, maka cara kita untuk menyikapi ketika ada peristiwa yang bisa membuat kita kecewa, kita melihat dong cara pandang iman kita terhadap peristiwa seperti itu seharusnya membuat kita lebih bertahan gitu kan. Tidak ujuk-ujuk atau kita langsung tumbang dengan kekecewaan. Saya lanjut. Di belakang setiap kekecewaan selalu hadir kedaulatan Allah. Kan kita bisa mengatakan ini bukan rencana Tuhan, tapi Tuhan izinkan. Berarti ada kedaulatan Allah dong, ada otoritas Tuhan yang mengizinkan peristiwa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Maka seharusnya connect-nya dengan pemahaman iman yang benar tadi, yang amin-amin itu seharusnya memberikan dampak pengaruh dalam kehidupan kita. Atau misalkan sebuah pemahaman yang sangat umum, bukan cuma Kristen tok. Kalau kita mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, biasanya orang refleksi, aku salah apa ya? Mengevaluasi diri, jangan-jangan aku melakukan ini karena kemarin aku itu ngerjain orang gitu. Itu kan sesuatu yang normalnya terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ujuk-ujuk kita langsung kecewa gitu. Kita marah. Yang terjadi tidak seperti saya harapkan. Kehidupan kita dengan identitas baru itu seharusnya adalah kehidupan yang memberikan dampak. Identitas baru kita adalah manusia baru yang sudah dilahir barukan, punya cara berpikir baru, memiliki tatanan yang baru. Kemarin di doa Rebo tatanan itu mulailah dari keluargamu. Keluargamu itu mengalami sebuah tatanan keluarga yang baru itu seperti apa? Masyarakat seharusnya juga masyarakat yang mendatangkan tatanan yang baru. Karena di dalamnya adalah orang-orang percaya begitu. Saudara, identitas ini seharusnya memberikan pengaruh tatkala di dalam kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkemenangan. Jangan apatis. Apatis itu sebuah sikap yang sifatnya lebih banyak merusak. Baik personal ataupun sosial. Bapak Ibu, saya mau akhiri dengan Yakobus 4 ayat 17. Mari kita lihat Yakobus 4:17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini konteks di dalam perikopnya membicarakan kalau kamu mau kerja kemana, mau bikin apa, sertakan Tuhan.
Ini bicara tentang penyertaan atau menyertakan Tuhan di dalam rencana-rencana. Kalau kita simpulkan berarti ini adalah kalau kita melakukan sesuatu dalam hidup kita melibatkan Tuhan, itu sesuatu yang baik. Tapi arti dari bagian ini ternyata bisa dimaknai yang cukup luas. Karena di dalam Yakobus itu membicarakan tentang apa? Tentang iman yang kemudian sinkron dengan perbuatan. Itu pesan utama di dalam kitab Yakobus. Jadi artinya kalau kita melihat bagian ini, kalau kita tahu bahwa ada sesuatu yang baik yang kita bisa kerjakan, tapi kita tidak mau kerjakan, dikatakan itu dosa. Seorang komentator mengatakan demikian. Sudah dikasih tahu ini enggak baik, ini dosa, ini salah, tapi kita tetap kerjakan, itu dosa. Nah, itu sama, ini baik, ini bermanfaat, ini memberkati orang, ini menolong orang lain, kita tahu dan kita bisa, tapi kita tidak mau melakukan, itu disetarakan. Dengan kita tahu itu nggak benar kita lakukan, kita tahu ini benar kita nggak mau lakukan, itu sama disebutkan, itu dosa. Bapak Ibu, kita diajak untuk berkemenangan, karena ada keapatisan yang mungkin terjadi di sekitar kita atau mungkin terjadi dalam diri kita. Keapatisan dimenangkan bagi saya bukan dengan cara apa yang menjadi keinginan selalu dipenuhi, tetapi biarlah kita mengalami kehidupan yang diubahkan oleh pembaharuan budimu itu, pembaharuan pikiranmu. Pembaharuan itu selalu terjadi dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam, saudara. Artinya apa? Hidup kita yang sudah dimenangkan oleh Kristus, itu adalah kemenangan yang menjadi modal utama agar kita bisa dimenangkan dari luka, bisa dimenangkan dari keapatisan. Jangan apatis di dalam kehidupan kita, memperhatikan orang lain. Jangan apatis di dalam kita menjadi bagian dari gereja. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, mungkin kami bukan orang yang apatis, tapi kami orang yang pragmatis. Orang yang berpikir kalau sesuatu mendatangkan manfaat ya oke. Tapi kalau tidak ada manfaat atau urusannya langsung kepada setiap kami, ya kami tidak mau terlibat. Tuhan, tolonglah kami supaya kami ini terus dilatih oleh Tuhan. Kami diingatkan oleh Tuhan agar kami memiliki kepedulian kepada orang lain, kepedulian terhadap sekitar kami, kepedulian juga terhadap hal-hal yang justru melaluinya kami juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Kami ini sudah dimenangkan oleh Kristus karena Engkau Allah yang peduli kepada kami di dalam keberdosaan kami. Dan seharusnya itu juga yang menjadi bagian yang kami hidupi sebagai orang-orang yang sudah mengalami kepedulian Allah. Kami adalah orang-orang yang juga memiliki karakter Kristus seharusnya yang juga peduli kepada situasi, kondisi, dan orang lain. Tuhan, Engkau memberikan orang lain di dalam lingkaran keluarga kami. Sekalipun mereka masih sedarah dengan kami. Engkau juga memberikan kepada kami orang lain di gereja ini ya Tuhan. Dan mereka memiliki berbagai pergumulan. Apakah kami bisa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat? Disitulah bagaimana kami pentingnya bersikap. Bapa dalam surga, kami juga sedang hidup di dalam sebuah bangsa yang pada hari ini memeriahkan
kemerdekaan ke-80 tahun. Dan di tengah-tengah perjalanan bangsa ini, kami tidak tahu berapa banyak anak bangsa yang mengalami kekecewaan. Tetapi biarlah Tuhan juga boleh menolong setiap kami. Kami mau belajar untuk peduli kepada bangsa kami. Karena firman-Mu memerintahkan kepada kami, dimanapun setiap kami ditempatkan oleh Tuhan, seharusnya kami berdoa bagi kota itu, bagi bangsa itu. Kami mengupayakan kesejahteraan bagi kota itu atau bagi bangsa itu. Tuhan tolonglah agar setiap kami boleh memiliki kehidupan yang berkemenangan. Kemenangan salah satunya dari ketidakpedulian. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.